Halo teman-teman semua, perkenalkan saya dengan Lina dan selamat datang di Arcadia Voices. Arcadia Voices adalah sebuah talk show yang akan mengajak teman-teman semua untuk menyelami proses kreatif di balik setiap proyek, memahami keputusan desain, serta mengeksplorasi tren terbaru di dunia interior. Program ini juga akan menyoroti konsep-konsep inovatif sekaligus mengupas berbagai tantangan yang dihadapi pada tahap desain maupun tahap konstruksi. Di episode Arcadia Voices kali ini, kita akan membahas desain dari salah satu perusahaan retail dari Jepang yang menyediakan berbagai produk dan layanan sehari-hari seperti makanan ringan, minuman, bahan makanan, produk perawatan, dan berbagai barang konsumen lainnya. Sudah bisa menebak? Yes, Lawson. Lawson menjadi pilihan banyak orang yang mencari solusi cepat dan lezat untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, pernah penasaran nggak sih bagaimana tampilan kantor dan siapa desainer di baliknya? Kali ini kita kedatangan tamu yang menarik, seorang desainer interior dari Arcadia Works yang berperan penting dalam merancang kantor Lawson. Langsung saja kita sambut Mbak Yasmin. Halo, welcome di Arcadia Voices. Silakan duduk, Mbak. Oke, Mbak Yasmin, gimana kabarnya hari ini, Mbak? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, lagi ngerjain apa, Mbak? Lagi ada kesibukan apa sekarang? Untuk yang lagi berjalan sih ada di Jogja sih salah satunya sih. Kalau yang lagi masih ongoing jalan di lapangan. Oke, berarti lagi ongoing, lagi dalam proses desain juga saat ini ya? Iya, betul. Kalau desain sih sebenarnya udah selesai sih. Oke, berarti lagi aktif banget nih untuk mendesain. Iya. Oke, teman-teman semua, kita udah kedatangan Mbak Yasmin sebagai salah satu narasumber kita hari ini, yang mana kita akan membahas project Lawson ya. Sebagai Mbak Yasmin adalah sebagai desainer dari project ini. Nah, Mbak Yasmin di sini sebagai desainernya, sebenarnya kalau melihat dari tujuan klien ini, sebenarnya apa sih Mbak yang mau dicapai lewat project ini, Mbak? Kalau dari tujuannya itu, jadi karena dari awal saat proses briefing tender ini, dari klien itu dia request untuk ekspansi sebenarnya tujuan utamanya. Jadi sebelumnya tuh memang sudah ada kantor Lawson ini, nah dia ini akan ekspansi karena memang karyawannya semakin bertambah, jadi kita harus menyesuaikan semuanya dari jumlah staff dan semuanya itu, tujuannya sih utamanya dari spesifik klien sih seperti itu. Lalu kalau untuk secara konsep tujuan itu dari awal sudah mention sebenarnya dia lebih concern karena departemen itu ada 3. Nah, dan di tiap departemen itu dia pengen konsepnya itu yang berbeda. Nah, jadi bagaimana kita mengelaborasi dari ketiga konsep ini tapi tetap ada benang merahnya dari ketiga konsep ini, seperti itu sih. Oke, dari Mbak Yasmin sebenarnya itu menjadi tantangan atau kesulitan tersendiri nggak sih dengan ada konsep yang berbeda gitu ya di setiap areanya? Iya, ini lumayan cukup challenge sih karena biasanya itu kita kan membungkus dalam satu desain itu dengan satu konsep desain, baru kita pecah ke dalam treatment-treatment tiap desainnya. Nah, kalau itu memang dia spesifik minta dengan konsep yang berbeda, tapi tetap harus ada satu benang merah yang bisa menghubungkan dari ketiga konsep ini kan. Oke, ini adalah sebuah, kalau aku ya sebagai outsider dari desainer ya, itu sebenarnya adalah sesuatu yang menarik ya, karena gimana seorang desainer tuh harus bisa mencari benang merahnya dan itu tuh bisa diimplementasikan dalam desainnya itu sendiri, dan ini menarik sih teman-teman. Oke, Mbak Yasmin, untuk kantor Lawson ini itu tuh sebetulnya desainnya sendiri tuh sudah ada sebelumnya atau bagaimana sih? Atau kalau memang sudah ada, sebenarnya apa alasan utama untuk Lawson akhirnya meredesain kantornya? Iya, jadi sebelumnya itu kantor Lawson memang sudah ada. Nah, karena memang dari awal itu tujuan utamanya dia ingin ekspansi, jadi mereka tuh menyewa satu lantai full karena memang karyawannya cukup banyak. Sekitar 200 orang, hampir 2 kali lipatnya mungkin dari kantor yang sebelumnya. Nah, jadi mereka ingin mengekspansi dari kantornya Lawson ini. Itu. Oke, Mbak Yasmin, ini tadi aku dapat spill sedikit nih. Jadi konsep desain dari Lawson ini adalah a delicious hub, bener Mbak? Iya, betul. Boleh diceritain nggak Mbak, itu gimana sih ceritanya kok bisa dapat a delicious hub? Iya, nah jadi berangkatnya konsep si delicious hub ini karena dari kita kan udah tahu ya, Lawson itu kan salah satu perusahaan retail makanan Jepang ya, yang memang menjual berbagai macam makanan, minuman dari yang memang khas atau identitinya dari Lawson seperti odeng, topoki. Nah, dari sinilah mulai berangkatlah konsep si delicious hub ini. Nah, jadi
dari icon-icon atau karakter-karakter yang memang khas dari Lawson ini kita implementasikan terhadap karakter-karakter food shape elemennya itu ke dalam interior desainnya, karakter-karakternya seperti itu. Jadi konsep ini Delicious Hub ini itu berangkat dari ikonik atau makanan-makanan khasnya dari Lawson sih, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti memang konsepnya Lawson di Indonesia saat ini seperti itu ya Mbak Yasmin ya? Iya. Oke, lalu dari Mbak Yasmin sendiri sebagai seorang desainer, pastinya kan kita ingin memberikan service plan yang terbaik, desain yang terbaik. Nah, tantangannya apa nih Mbak dalam memenuhi ekspektasi klien? Kalau challenge sih mungkin yang pertama dari layout ya, itu awalnya. Nah, karena memang dari layoutnya itu dengan luasan, jadi untuk luasan ini kan sekitar 1.500 meter square. Nah, untuk kapasitasnya itu sekitar 220. Ini kan termasuk cukup pack ya untuk luasan 1.500 dengan kapasitas staff dan semua direksi di 220 orang ini. Itu merupakan salah satu challenge yang cukup, ini sih yang lumayan cukup challenge buat desainernya untuk melayout per zoning tiap departemen dan divisinya, seperti itu sih. Kemarin Mbak Yasmin butuh waktu berapa lama Mbak dalam tahap desainnya aja ya sampai dengan akhirnya kliennya approve gitu? Nah, jadi itu karena kita itu kan baru direct tektokan desain dengan klien itu setelah proses tender, ya setelah mendapatkan proyeknya. Nah, itu tuh lumayan membahas layout revisi lumayan cukup lama sih karena tuh departemen dan divisinya tuh banyak banget dan membutuhkan zoning tiap divisinya, tiap konektivitas antara tiap divisinya, tiap departemennya supaya saling berhubung itu lumayan cukup lama sih untuk yang proses layoutnya. Mungkin sekitar 9 kali revisi ada sih. 9 kali revisi? Iya. Oke. 9 kali revisi bukan sesuatu yang mudah ya? Iya. Oke. Sebenarnya lebih mudah mendesain dari awal atau banyak revisi gitu sih Mbak sebetulnya? Sebenarnya karena dari awal itu udah ada desainnya seperti apa dan layout awalnya itu seperti apa, karena memang dari awal requirement-nya sih sudah cukup jelas ya. Cuman untuk pembagian departemen ini tuh baru setelah proses build-nya gitu. Nah, jadi di sini lumayan berjalannya beriringan sih gitu. Oke. Lalu Mbak Yasmin kita coba masuk ke konsep desainnya. Nah, sebetulnya bagaimana sih konsep desain ini bisa selaras sama identitas perusahaan? Iya, jadi kalau supaya bisa selaras sih karena yang kita tahu kan Lawson memang identitinya dari makanan dan minumannya yang khas itu kan. Nah, jadi gimana caranya kita merepresentasi makanan dan minuman itu yang menjadi salah satu identitasnya Lawson ke dalam desain ruangannya seperti itu. Jadi lumayan cukup banyak treatment yang dielaborasi ke dalam interior desainnya sih seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita masih membahas tentang konsep desain ya Mbak ya, desain itu kan sebetulnya kan berubah-ubah ya seiring dengan berjalannya waktu gitu. Nah sebetulnya ada nggak sih tren desain terbaru yang akhirnya Mbak Yasmin terapkan di desain di Lawson ini? Kalau untuk tren desain secara spesifik sebenarnya ini lebih mengikuti dari highlightnya dari klien seperti apa. Jadi kalau secara tren sih mungkin saya masih menerapkannya secara general sih. Jadi untuk kayak ambience-nya masih yang modern, namun tetap fun, dan karena ini memang kantor barunya Lawson pasti ingin yang fresh look-nya dari yang kantor sebelumnya. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau untuk kan sebenarnya masih secara general, cuma memang dari saya sih emang yang spesifiknya itu lebih ke kliennya sih pengennya seperti apa. Nah itu ngikutinnya dari situ sih sebenarnya. Oke. Tadi kan Mbak Yasmin ada menyebutkan ingin fresh look ya. Nah sebenarnya yang dimaksud fresh look ini gimana Mbak? Maksudnya selain memang desain yang baru ya? Jadi kalau secara konsep tuh memang menurut saya masih belum yang terlalu tematik. Nah di kantornya Lawson ini tuh saya pengen ngebawa si desain yang baru ini tuh yang cukup tematik yang emang bisa merepresent banget dari si kantornya Lawson. Jadi gimana caranya saat nanti masuk ke kantor mulai dari receptionnya aja tuh bisa, oh ya ini kantornya Lawson, ada ceritanya di balik itu, seperti itu sih. Oke, jadi di balik desain tuh sebetulnya bagaimana seorang desainer bercerita, begitu ya Mbak? Oke, ini menarik. Oke, lalu dari Mbak Yasmin nih, sebetulnya apakah ada inovasi atau pendekatan baru yang diterapkan pada proyek Lawson ini yang belum pernah digunakan di proyek-proyek sebelumnya? Kalau untuk inovasi sih sebenarnya lebih ke konsep ya, karena konsepnya ini kan lumayan cukup tematik dan akan
untuk implementasi terhadap desain yang selanjutnya itu tidak akan mungkin berulang kan, karena memang untuk konsepnya Lawson ini karena memang di build up-nya yang tematik dan memang sebagai identitasnya dari Lawson sih, jadi emang secara inovasi sih ini lumayan cukup baru sih. Oke. Nah kemudian Mbak Yasmin sebagai seorang desainer, tadi aja waktu di awal aja dibilang ya kalau ada 9 kali revisi nih teman-teman, itu sampai dengan tahap approve seperti itu ya Mbak Yasmin. Nah kemudian pada saat tahap konstruksinya ada kendala apa nggak Mbak? Kalau untuk kendala itu jadi karena kita itu baru site visit tuh setelah mulai build up ya. Nah di situ tuh mulai kita cek nih kondisi site-nya seperti apa, dan ternyata dari kita saat cek kondisi site tuh lumayan agak berubah nih desain yang udah awal kita propose di awal, lalu di yang saat kita cek site itu lumayan ada perubahan sedikit. Nah kayak seperti dari yang area main koridor yang kita awalnya tuh saya buat open ceiling, dan ternyata tuh di saat actual kita cek site itu lumayan dari floor to slab-nya lumayan cukup tinggi sekitar 5,2 meter. Nah akhirnya gimana nih ngakalinnya supaya, karena kan ini sebenarnya lebih ngaruh ke concern ke AC-nya, jadi lumayan cukup nggak efisien kan, karena untuk volume main koridor lumayan cukup besar, dan AC-nya tuh kita agak khawatir takut bocor jadinya nggak dingin. Nah akhirnya kita implementasi terhadap desainnya kita tutup pakai gypsum. Itu cuma supaya looknya tetap berasa nggak terlalu jauh dari propose awal. Nah itu kita, karena emang di propose awal itu kita cat si open ceilingnya warna gelap, akhirnya kita implementasi gypsumnya pun cat warna gelap sih, seperti itu. Nah itu salah satunya. Lalu untuk yang area ruang R&D pun ini sebenarnya untuk ceilingnya pun kita buat open ceiling. Nah ternyata untuk yang open ceiling di area R&D ini setelah kita cek itu ternyata saat kita cek itu ductingnya lumayan cukup di atas area ruang R&D, dan kabel-kabelnya pun lumayan cukup kompleks. Nah di sini kayaknya agak kurang, secara look sih mungkin agak kurang bagus ya. Jadi ya udah oke, akhirnya kita tutup juga, seperti itu sih. Sebenarnya challenge-nya sih di situ sih. Oke, nah aku penasaran tadi kan Mbak Yasmin ada menyebut waktu di awal ya, jadi ada ceiling setinggi 5 meter tadi ya disebutkan ya, Betul. yang kemudian akhirnya harus dan berpengaruh ke AC. Nah kemudian akhirnya pada tahap konstruksinya harus ditutup. Nah itu memangnya di awal nggak ada terinfo atau tergambar 5 meter atau gimana Mbak Yasmin? Nah jadi itu karena awal kan kita masih belum site visit ke gedungnya. Nah saat kita, karena dan untuk standarnya mungkin kan biasanya floor to slab itu sekitar 4 meter ya. Nah ternyata karena ini lumayan di top floor-nya dari Alpha Tower, nah jadi untuk floor to slab itu lumayan cukup tinggi, sekitar 5,2 atau sekitar 5,5 meter. Jadi emang nggak standar sih untuk dari floor to slab-nya sih, seperti itu. Oh itu baru ketahuannya pada saat site visit itu. Betul. Oke. Lalu dari Mbak Yasmin nih, sebetulnya ada teknologi atau material khusus nggak nih Mbak yang diaplikasikan ke Project Lawson ini? Untuk teknologi atau material khusus sih sebenarnya secara overall tuh masih standar sih sebenarnya ya. Cuman lebih ke implementasi dari desainnya aja sih mungkin yang lumayan cukup agak baru lah, seperti itu sih. Implementasi dari konsepnya aja sih mungkin yang agak baru. Cuma kalau secara itu sih masih standar sih secara overall. Material masih digunakan seperti biasanya ya. Oke. Kemudian aku pengen tanya juga nih Mbak, untuk per area, sekarang kita masuk ke per area di Lawson ya. Nah ini ada yang menarik nih Mbak, mungkin kalau teman-teman lihat ya, jadi di bagian depan itu reception, di atas reception ya ceilingnya itu tuh ada pola-pola gelombang. Nah itu boleh diceritakan Mbak itu kenapa itu bisa ada pola gelombang di situ dan maknanya apa? Jadi itu mungkin jelasin dari area lobby atau receptionnya dulu ya. Nah jadi untuk area lobby ini konsep desainnya itu karena supaya gimana nih, kan area reception ini lumayan salah satu muka perusahaannya dari Lawson kan. Nah jadi gimana caranya biar bisa merepresentasi atau membranding dari Lawson itu terhadap receptionnya. Nah jadi untuk desain ceilingnya, untuk lampu ceilingnya ini mengadaptasi dari bentuk topoki. Topoki, oh ternyata dari topoki. Iya, okay. Nah cuman untuk karakter warnanya memang tidak bisa match ke bentuk warna topoki yang warnanya kuning ya. Nah jadi karena ini muka perusahaannya, oke kita bikin main colornya kita bawa dari Lawson itu warna biru. Identitinya Lawson itu kan salah satunya itu warna biru. Nah oke kita di area reception ini kita
build up warna, memperkuat warna si birunya ini. Seperti itu. Nah, lalu untuk kalau bisa dilihat itu, jadi yang area sisi kiri itu ada salah satu grafik mapping. Nah, itu tuh jadi mapping lokasi-lokasi cabangnya Lawson. Seperti itu. Oke. Jadi grafiknya pun cukup merepresentasi sih dari yang area reception seperti itu. Jadi kayak lokasi-lokasinya di mana, seperti itu. Oke, menarik. Ini adalah suatu kekhasan juga ya di bagian receptionnya. Ya, nah lalu kalau kita masuk ke area staff nih, jadi untuk area staff ini, jadi di awal itu sebenarnya sempat mention yang jadi departemen Glossier ada 3. Nah, setiap departemen itu dia pengen punya ciri khas atau konsep yang berbeda. Nah, akhirnya dari konsep general yang si Delicious Hub ini kita kemas dari setiap departemen ini mempunyai konsep. Yang departemen pertama itu kita bawa dari konsep odeng, lalu topokinya dan gorengan-gorengannya Lawson, sehingga untuk ambience atau looks dari si ruangannya itu yang seperti lebih ke warm tone sih, seperti itu. Jadi penggunaan lebih dominan warna kayu, lalu warna kuning. Nah, itu untuk departemen 1. Nah, untuk departemen 2 ini kita olah lagi desainnya. Ini kita membawa dari minuman-minumannya Lawson. Nah, sehingga implementasinya terhadap desain ini kita buat lebih ke cool tone. Nah, jadi untuk penggunaan ambience atau warna-warna penerapannya terhadap desain itu seperti warna biru, warna putih, warna abu. Nah, itu untuk merepresentasikan minuman-minuman khasnya dari Lawson sih. Gitu. Nah, untuk yang departemen 3, nah ini lumayan cukup colorful. Jadi departemen 3 ini lebih merepresentasikan dari snack-snacknya Lawson. Ini kalau cuma cukup banyak ya snack-snacknya di Lawson. Nah, ini kita build up dari situ si snack-snacknya Lawson. Jadi sehingga warna implementasinya lumayan cukup colorful sih. Seperti itu. Jadi dari 3 departemen ini memang punya karakter warnanya berbeda setiap zoning departemen 1, departemen 2, dan departemen 3-nya sih. Seperti itu. Oke, ini menarik. Berarti sebenarnya di sini tuh balik ke yang awal sempat kita bahas ya Mbak Yasmin ya. Kalau dari Mbak Yasmin sendiri sebenarnya ingin menekankan identitas perusahaan di situ. Berarti misalnya nih, aku sebagai orang awam ya, kalau odeng, aku ingat Lawson. Ingat topoki, aku ingat Lawson. Seperti itu ya? Iya, betul. Nah, mungkin lanjut lagi dari yang area staff nih tadi kita ceritanya. Lalu lanjut ke area pantry. Nah, untuk pantry kan karena memang secara fungsi untuk area breakout, nah ini kita ambience desainnya kita buat yang modern, lalu yang memang dibikin nyaman dan juga fresh seperti itu. Jadi kalau untuk treatment secara desainnya itu kalau bisa nanti dilihat itu si dindingnya itu full pakai tanaman artificial, ya. Lalu ada kombinasi neon light seperti itu sih. Itu lebih untuk meningkatkan kesan modern dan freshness-nya sih seperti itu, fresh look-nya. Seperti itu. Nah, lalu masuk ke area amphitheater nih. Nah, jadi untuk area amphitheater ini untuk desainnya itu, konsepnya itu ceilingnya ini sebenarnya hampir sama nih yang dengan area lobby. Nah, jadi untuk konsep ceilingnya ini ngambil dari bentuk oden. Oden juga. Seperti itu, iya. Jadi kalau untuk yang area lobby mengadaptasi dari bentuknya topoki, nah untuk yang area amphitheater ini mengadaptasi dari bentuknya odennya. Seperti itu, sehingga karakter warna yang dibikin itu seperti warna oranye, kurang lebih sih seperti itu. Nah, cuman karena di awal itu sempat di-mention sama kliennya, jadi untuk area amphitheater ini tuh ingin sebagai tempat spot foto bersamanya atau komunal areanya dari Lawson. Nah, sehingga kita bikin di dinding belakangnya itu full artificial plant dengan neon box bertuliskan Lawson. Seperti itu sih, kurang lebih kalau untuk desain amphitheaternya. Oke, nah Mbak Yasmin, ini kita sekarang masuk nih ke area R&D-nya nih teman-teman kalau bisa lihat. Ini juga menarik ya di area R&D ini. Kenapa ini Mbak Yasmin kok bisa ada gambar ice coffee, ada gambar oden? Nah ini nih gimana Mbak? Ceritain coba Mbak. Nah jadi untuk area R&D ini seperti kita tahu kan kalau R&D itu fungsinya sebagai product development-nya ya. Nah R&D Lawson ini jadi ruangan ini berfungsi untuk product development-nya dari Lawson, kayak dari makanan dan minuman-minumannya itu. Nah, jadi gimana caranya treatment desainnya bisa merepresentasi itu? Salah satunya itu dengan grafik-grafik yang seperti onigiri, lalu ada oden dan minuman-minumannya itu seperti itu. Nah, untuk implementasinya terhadap desain itu grafik ini tuh gimana caranya kita nge-show up? Jadi untuk implementasi terhadap desainnya itu dibuat di atas plywood. Nah, di belakang itu saya kasih indirect light gitu. Nah, supaya bisa meng-highlight atau men-spotlight dari si grafik-grafik ini sih, seperti itu.
Oke, nah ini kalau dari Mbak Yasmin sebagai desainer, apa bedanya Mbak? Atau mungkin dari segi kecantikan desainnya ya, penggunaan plywood yang di belakang dikasih indirect light atau pakai neon box mungkin ya? Iya, nah Neon sebenarnya light ya? bisa juga sih pakai neon box. Cuman kalau dari waktu itu sih kepikiran untuk ngedesainnya itu karena kalau plywood kan pinggirnya masih ada tekstur bisa pakai wood grain atau apa. Kalau neon box kan nggak bisa ya, karena pinggirnya kan pasti udah langsung pendar dari lampunya. Nah ini kayak masih pengen ada esensi warna kayunya dari si HPL ini. Nah akhirnya ya udah kayaknya lebih, menurut waktu itu sih kepikirannya menurut saya sih lebih bagus pakai plywood sih gitu. Oke, ini menarik. Oke, nah terus Mbak Yasmin dari segi tantangannya tadi kan di awal kan kalau kita recall ya ke awal itu kan disebutkan kalau di tahap approval desainnya aja sampai ada 9 kali revisi. Terus pada saat tahap konstruksinya ternyata tadi ada yang ceiling itu sampai 5 meter lebih sehingga itu harus ditutup, ada yang harus di-gypsum segala macam, betul ya Mbak ya. Nah kemudian ini akhirnya total dari pengerjaan ini tuh berapa lama Mbak durasinya? Nah, jadi ini juga termasuk salah satu tantangan sih. Jadi itu karena biasa itu kan kalau build out sekitar 2,5-3 bulan ya. Nah, ini tuh karena kita kejar-kejaran nih, itu waktunya itu berdekatan dengan Lebaran. Nah, ya ini salah satu lumayan challenge juga sih untuk build out-nya ya, salah satunya. Nah, jadi itu karena sebenarnya kalau untuk secara timeline tuh masih sebenarnya sama, kita propose itu sekitar 2,5 bulan. Cuma karena untuk proses revisinya lumayan cukup panjang, nah ini jadi lumayan agak bergeser nih timelinenya. Nah dan saat itu pun berdekatan dengan waktu Lebaran. Nah jadi kalau untuk Lebaran ini kan hampir semuanya kayak tukang-tukang tuh udah mulai pada mudik ya. Nah kayak gitu. Jadi lumayan kita kejar-kejaran nih sebelum tukangnya pada mudik. Akhirnya gimana caranya kita percepat itu. Nah itu lumayan salah satu tantangannya sih seperti itu. Oke, berarti sebenarnya teknis ya, iya, teknis betul. akhirnya di belakang. Kemudian akhirnya gimana Mbak Yasmin bisa diselesaikan tepat waktu kah atau bagaimana nih? Itu sih sebenarnya lebih ke dari PM-nya sih, itu kayak lumayan cukup challenge buat PM-nya ya, lumayan cukup karena tight deadline banget kan, seperti itu. Nah sebenarnya kalau dari sisi desain itu lebih ke kita ngejarin nih approval-nya supaya semuanya approve, supaya nanti saat pengerjaan di lapangan udah nggak ada tunggu-tungguan lagi lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi semuanya udah tinggal berjalan aja sih gitu. Oke, Mbak Yasmin ini kan udah pernah mengerjakan proyek-proyek sebelumnya ya. Nah terus dari sisi Mbak Yasmin sendiri, apa Mbak yang membedakan proyek sebelumnya sama proyek Lawson ini? Jadi kalau untuk proyek Lawson sih yang membedakan dari proyek-proyek sebelumnya itu, ini lumayan pertama kalinya luasannya di atas 1.000 meter square ya. Nah ini lumayan cukup challenge sih. Jadi saat dapat dipropose untuk mengerjakan Lawson ini lumayan cukup challenge sih. Karena sebelumnya kan masih under 1.000 meter square ya untuk desain-desain semuanya. Dan dikasih Lawson lumayan cukup berkesan juga sih. Jadi karena desainnya kan luasannya lumayan cukup besar ya, 1.500 meter square. Nah ini lumayan salah satu tantangan baru sih, seperti itu sih. Berarti ini adalah proyek terbesar yang pernah dikerjakan sama Mbak Yasmin ya? Iya, kalau dari proyek-proyek sebelumnya ini salah satu proyek pertama yang di atas 1.000 meter square sih. Oke. Pengen nggak Mbak atau ada harapan nggak sih nanti pengen dapat proyek yang lebih besar lagi, misalnya di atas 2.000, kepikir gitu nggak Mbak? Sebenarnya kalau dari sisi aku sih sebagai desainer ya lumayan cukup jadi challenge banget ya, apalagi kalau di atas 2.000 pasti kan layoutnya lumayan cukup kompleks banget kan, karena ini 1.500 pun lumayan cukup kompleks dengan divisinya yang sangat banyak, apalagi kalau di atas 2.000 kan pasti lebih kompleksitinya mungkin tinggi banget kan. Oke. Lalu melihat dari pengerjaan desain secara keseluruhan, dari Mbak Yasmin sendiri, apa sebenarnya nilai-nilai yang bisa dipetik atau jangan sampai deh kesalahan-kesalahan ini terjadi di proyek-proyek yang akan datang? Yang bisa dipetik sih mungkin lebih ke di awal sih kalau bisa. Sebenarnya kan memang proses tender kan biasanya dia udah ada standarisasinya seperti apa ya. Cuma mungkin yang perlu di-highlight harus cek site dulu sih supaya lebih enak. Jadi antara kita saat mendesain terus bisa match juga dengan di lapangannya seperti apa aja supaya jadi revisi-revisinya lebih minor sih, karena kan kalau ini karena memang saat cek lapangan dan saat match dengan desain lumayan cukup agak jauh ya sebenarnya, tapi memang masih bisa sebenarnya diakalin dari treatment desain yang bisa biar tetap looks-nya sama. Nah cuman kalau yang perlu dipetik sih mungkin lebih ke cek site dulu sih kalau bisa sih, itu salah satu hal yang bisa di-highlight sih. Oke, berarti bisa menjadi standarnya Mbak Yasmin sendiri ya, bahwa ini check set emang prioritas nih, salah harus satu yang banget iya, meminimalisir revisi nih, lebih ke gitu ya Mbak Yasmin ya. Iya. Oke Mbak Yasmin.
Oke, setelah itu akhirnya kan project ini kan selesai juga ya. Akhirnya saat ini pun sudah done begitu. Terus ada nggak Mbak tanggapan dari klien bagaimana setelah project ini selesai? Oh, realisasinya seperti apa gitu? Kalau untuk tanggapan sih mungkin secara dari desain, karena memang dari awal itu kan klien udah mention pengen seperti apa konsepnya, seperti itu yang dengan 3 departemen ini, karena mereka dari awal tuh memang lumayan cukup nge-highlight yang 3 departemennya pengen beda nih konsepnya, jangan sama tiap departemennya. Nah ini lumayan, jadi kalau secara implementasi terhadap desain sih memang sudah cukup dapat terimplementasi dengan baik sih, seperti itu dari sisi klien pun. Berarti so far klien puas ya Mbak? Iya. Dari kalau untuk sisi desain sih sebenarnya udah lumayan cukup terimplementasi dengan keinginan awal dari kliennya, seperti itu. Oke, ini keren banget nih untuk Mbak Yasmin sebagai desainernya, dan juga tim dari Arcadia Works ini luar biasa banget. Selamat deh untuk Mbak Yasmin ya. Oke, ini aku cukup penasaran nih Mbak Yasmin. Sebetulnya dari Mbak Yasmin ini kan sudah menyelesaikan proyeknya dan kemudian bisa melihat nih desainnya sekarang bisa terimplementasi gitu ya di Project Lawson ini. Bagaimana sih Mbak perasaannya Mbak Yasmin sebagai seorang desainer? Kalau dari, apalagi kalau ya sebenarnya kalau dari perasaan sih pasti happy, apalagi kalau sudah terbuild dengan sesuai dengan desain yang udah dipropose ya, itu pasti happy banget. Sama apalagi kalau desainnya bisa sangat bermanfaat dan juga bisa digunakan dengan baik dari sisi klien juga, itu pasti punya kayak kesenangan tersendiri sih untuk desainer ya. Ada kepuasan tersendiri ya? Ada kepuasan tersendiri. Oke, provisiat ya untuk Mbak Yasmin ya. Luar biasa banget, ini banyak banget insight-insight yang kita bisa terima dari Mbak Yasmin pada hari ini. Dan aku yakin banget pasti apa yang sudah menjadi perbincangan kita pada hari ini bisa menjadi bahan untuk eksplorasi lebih lagi untuk teman-teman di luar sana, terutama teman-teman desainer yang ada di luar sana. Terima kasih banget buat Mbak Yasmin yang sudah hadir pada acara Arcadia Voices hari ini. Saya dengan Lina. Saya Yasmin. Kami pamit undur diri dan sampai berjumpa di Arcadia Voices episode selanjutnya. Bye-bye!